Di Alama Konta Teknologi TBK, kami merupakan sebuah holding ya, holding di bidang media, informasi teknologi, solusi, connectivity, dan juga jasa pelayanan kesehatan dan juga keuangan. Nah, Alama Kota Teknologi TBK sendiri itu berdiri tahun 1983. Dan di bawah kami itu kami memiliki hampir lebih dari 150 anak perusahaan ya subsidiaries yang terkonsolidasi. Di grup portofolio kami itu kami terbagi atas ada 4 sektor yang besar, yaitu di bidang saya perkenalkan sedikit dulu tentang MTech, baru kemudian nanti kita jabarkan tentang tantangan ya, tantangan korset di era yang berubah secepat ini. Nah, di dunia media itu kami memiliki SCTV, Indosiar, ya, TV swasta dan juga Moji dan Mentari. Moji itu lebih dulu bernama O Channel dan kita rephrase menjadi Moji. Mentari TV itu adalah TV baru yang lebih fokus kepada konten anak-anak. Lalu kemudian kami juga memiliki perusahaan Next Parabola, itu adalah pay TV dan juga outdoor advertising. Jadi kalau misalnya lihat di spanduk ataupun iklan di pinggir jalan tertentu itu beberapa disediakan oleh anak perusahaan kami yang bernama AI. Lalu kemudian media kita itu juga terkoordinat dengan sisi konten ya. Dari konten itu kami memiliki perusahaan production house seperti Cinemat, Screenplay, VIP Production. Jadi kita juga ada Samara, Indonesia Entertainment Group. Dan juga untuk dari sisi digital, digital itu kami memiliki OTT ya, OTT streaming dengan nama video.com. Lalu kemudian kita juga memiliki beberapa portal berita news seperti kapanlagi.com, liputan6.com, dan juga beberapa lifestyle and sports related portal seperti Vimela, bola.com, bola.net. Nah, ini untuk yang di konten. Ini jadi semuanya ini antara media platform yang traditional free to air, dan juga konten dan juga digital media. Kami juga memiliki divisi solusi yaitu Abimata Citra Abadi, Tanggara Mitrakom, Indopay. Nah, ini mereka ini lebih ke B2B, business to business, sehingga tidak terlihat ya. Jadi misalnya Tanggara Mitrakom itu kalau misalnya kita melihat ATM ya, ATM, mesin ATM antara di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan itu dapat terhubung itu karena ada VSAT ya, Very Small Aperture Terminal. Jadi itu yang kita sediakan kepada bank-bank untuk dipakai di setiap mesin ATM-nya sehingga mereka bisa langsung menyediakan saluran komunikasi. Lalu kami juga memiliki rumah sakit, divisi rumah sakit ya melalui IMC Healthcare, IMC Rumah Sakit IMC dan juga Rumah Sakit Geraha Kedoya dan juga Jakarta Eye Center itu merupakan bagian dari grup MTech karena kita memiliki sekitar 28% kepemilikan saham di sana. Dari sisi digital kami juga memiliki Bukalapak, Grab, saham di Grab dan juga di Superbank Digital Bank. Nah, ini adalah sepintas bisnis portfolio di MTech Group. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang SCM. SCM itu Surya Citra Media Tbk. Nah, jadi SCTV Indosiar itu kita ada performance-nya ya. Misalnya dari sejak September sampai Desember, Indosiar Visual Mandiri TV-nya menduduki posisi pertama ya di ini. Lalu kemudian untuk SCTV di Januari sampai Agustus itu sempat menduduki posisi pertama untuk yang audience shares ya, sesuai dengan ratingnya Nielsen. Lalu kemudian kita juga dengan kita termasuk perusahaan yang dipercaya untuk menyiarkan FIFA World Cup ya, FIFA World Cup di Qatar waktu itu, dan kemudian audiensia kita jadi banyak sekali kalau untuk teman-teman yang peserta yang menyukai konten sports. Dan konten sports itu bisa diakses juga melalui video.com sehingga dimanapun berada itu bisa langsung menonton dan tanpa harus anytime, anywhere. Jadi tidak tergantung kepada lokasi tertentu. Sehingga kalau misalnya dibilang in this fast changing era itu ya kalau dulu kita melihat televisi, kita mau menonton, kita yang harus tergantung kepada jadwalnya. Oh, acaranya itu setiap hari. Misalnya kalau kita mau nonton film Unyil dan Pak Raden, itu hari Minggu
jam 9 pagi, sehingga kita harus nunggu sampai hari Minggu jam 9 pagi. Tapi dengan zaman sekarang dengan video streaming, anytime, anywhere, dan anyhow. Jadi mau nonton dimanapun, di jalan, lagi di mobil, ataupun jam berapapun, itu semua tergantung kepada kita. Jadi on demand services. Jadi kalau misalnya ini judulnya cukup bagus ya acara hari ini, yaitu perubahan dalam lingkungan yang sangat dinamis ya. Nanti kita akan ceritakan lebih banyak lagi apa saja yang perubahannya. Nah, lalu kemudian kita juga ada konten produksi Indonesia Entertainment Group. Maka kita berusaha untuk membuat film yang bagus ya, yang cukup bermakna. Nah, misalnya ini, nah kalau misalnya nanti kita ceritakan, jadi bagaimana message-message ya, kalau misalnya dari tempat lain banyak sekali, oh pelayanan kesehatan dan sebagainya, melalui media, kami berusaha menyampaikan maksud-maksud yang baik ya. Lalu kemudian misalnya untuk kalau misalkan misalnya kita memiliki Ratu Adil dan sebagainya. Jadi film-film yang dinominasi oleh misalnya pemeran tokoh utamanya wanita, kita berusaha mendukung bahwa itu adalah diversity and equality of gender, lalu kemudian women empowerment, and then juga kepatuhan kepada hukum ya, misalnya Ratu Adil dan sebagainya, judul-judul yang lain. Nah, kita berusaha memunculkan ya kebanggaan akan local content ya, konten lokal dan nilai-nilai yang baik. Misalnya kalau film kita misalnya kita melakukan syuting di daerah-daerah di Surabaya, di Jawa Timur ataupun di daerah-daerah lainnya, maka itu kita berusaha melalui video original series ataupun film-film yang kita tayangkan itu bisa bisa memperkenalkan pemirsa kepada bagian-bagian lain di Indonesia. Jadi kita mendukung program pemerintah ya, misalnya pariwisata ataupun memperkenalkan budaya-budaya yang lainnya. Nah, itu value-value itu yang selalu kita lakukan. Bahkan melalui Indosiar, kita ada program misalnya dangdut. Mula-mula saya merasa, loh ini dangdut mungkin nggak semua orang menyukai. Tapi begitu saya lihat, mereka bekerja sama, berkolaborasi dengan artis, penyanyi, dari sampai Malaysia, Brunei, sampai dengan Korea. Dan menurut saya, wow, itu adalah sesuatu hal yang baru ya, yang unik yang selalu kita berusaha ciptakan. Dan beberapa series kita itu juga sudah ditayangkan di Netflix, di Amazon Prime Video, di Disney Hotstar, dan juga di HBO Go. Ini adalah beberapa portal kami ya, yang kita sudah berusaha ini. Lalu untuk video kita cukup bangga ya, karena uh, kita cukup mampu bersaing dengan OTT streaming asing ya, sehingga dalam hal ini kita dapat mencapai number one subscribers OTT in Indonesia ya, dibandingkan Disney atau Netflix, dan juga total streaming minutes dan juga total monthly active users. Kita ada premium content untuk yang suka bola, maka FIFA World Cup Qatar 2022, Premier League, Champions League, La Liga, Serie A ini jadi banyak di video ya. Oke. Nah, untuk yang healthcare, perusahaan kami ini Ella Medica Corpora punya 7 rumah sakit ya di Tangerang, Alam Sutra, Sentul, Cikarang, Pekayon, Cibitung, dan Pulau Mas. Dan juga di Rumah Sakit Graha Kedoya, uh, dan juga di Jakarta Eye Center. Untuk dari segi compliance kami, ini kita sudah juga dapat sertifikasi ya, sertifikasi anti bribery management system untuk di MT Holding, tetapi untuk di anak-anak perusahaan seperti video, ya kita sudah ada ISO 27001, di anak-anak perusahaan kami yang lain kita ada ISO anti corruption, ISO kualitas mutu, ISO, a lot of ISO yang kita sudah dapat, dan kemudian juga Rumah Sakit IMC Alam Sutra dan Geraha Kedoya itu kita dapat Joint Commission International Accreditation ya. Nah, ini sangat susah untuk diperoleh karena international accreditation. Dan kita juga sudah ikut berpartisipasi ya melalui Prisma yang diadakan oleh Ministry of Human Rights dan kita dapat skor 85. Dalam hal ini cukup banyak yang kita assess sehingga kita dapat mendapat nilai yang cukup baik. Kalau misalnya kita bicarakan ya tentang tantangan corporate secretary di fast changing era ya. Nah, di sini ini
Semuanya ini sekarang ini serba online dan digital. Bahkan untuk teman-teman yang selaku corporate secretary, dulu itu kita semua masih harus iklan koran, harus print laporan tahunan, itu laporan keuangan harus dipublikasi di koran dan juga dimasukkan secara fisik ya ke OJK dan IDS. Tapi sekarang semuanya serba digital, sehingga hal itu sangat membantu. Lalu kemudian juga dengan diadakannya e-RUPS melalui akses ke SEI, maka itu juga sangat membantu sehingga suatu pandemi RUPS itu dapat dilakukan secara online dan itu menurut saya itu adalah breakthrough era.